Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan bikin video reaction tentang turis Malaysia yang lagi viral itu ya, yang ngehina kota Jakarta gitu. Dan kalau menurut aku sih, mulutmu adalah harimaumu ya guys. Dan itu terjadi pada turis Malaysia yang namanya, kalau nggak salah, Intan siapa gitu, Intan Nurliana atau siapa gitu. Yuk cus, langsung kita ikuti videonya. Here we go. Play. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, Betul. lu ngapain sih mbak? Baru kali ini keluar negeri. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasa no kowe? Kapokmu kapan katanya? Ya sekarang ini, saiki kapokmu. Makanya kita belajar untuk bijaksana ya guys. Ya supaya nggak terjadi mulutmu adalah harimaumu gitu. Itulah hujatan dari salah satu netizen Indonesia terhadap turis Malaysia yang dianggap menghina Jakarta. Turis Malaysia itu bernama Intan Nurliana dan ia memberikan nilai amat rendah, yakni 0 terhadap restoran dan berbagai fasilitas di ibu kota. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecamnya, karena penilaian seperti itu dianggap tidak wajar dan terkesan hanya mencari sensasi atau keributan. Marilah kita simak berita mengenai turis Malaysia itu. Turis asal Malaysia dibanjiri hujatan usai membuat konten review setelah berkunjung ke Indonesia. Pasalnya dalam review di konten yang ia unggah tersebut, turis Malaysia tersebut memberikan rating 0. Semuanya bermula saat turis asal Malaysia bernama Intan Nurliana berkunjung ke Indonesia dan membuat konten yang mengatakan bahwa ia memiliki kesan pertama yang tak mengenakan selama berada di Jakarta. Dalam video tersebut, Intan menceritakan kesannya selama berada di Jakarta. Ia pun menilai dan memberikan rating buruknya mulai dari kuliner, hotel hingga kawasan di ibu kota. Kesan pertama Intan saat ke Jakarta adalah ia merasa bahwa Jakarta itu kotor. Terlihat beberapa makanan yang disantapnya yakni nasi goreng, ayam bakar hingga sop. Mereka juga menyebut di restoran lain yang mereka kunjungi pun semuanya kotor. Setelah makanan, mereka mengkritik hotel tempat tinggal mereka selama di Jakarta. Mereka juga menilai kalau di Jakarta semrawut dan membuat turis seperti mereka tak nyaman. Namun dari sekian banyak kritikan itu, ia juga memuji sikap driver ojek online yang ramah saat menggunakan jasa mobil. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia ini membuat netizen Indonesia murka dan geram. Konten di TikTok Intan itu pun telah dipenuhi dengan komentar kritikan pedas. Mereka menilai jika turis itu tak punya budget banyak, sehingga hanya mendatangi tempat-tempat yang dinilai rendah. Ya iya ya guys. Kalau kita keluar negeri, ya budget tuh harus sesuai gitu. Kalau budget kita sesuai, kalau dompet kita tebel gitu, ya kita pastinya bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang wah dan mewah gitu, dan bagus, serta kuliner yang enak gitu. Sesuai gitu. Sesuaikan sama saldo di ATM gitu. Penilaian seperti itu memang keterlaluan. Kita tahu, orang Indonesia memiliki nasionalisme yang tinggi. Seburuk apapun Indonesia, orang Indonesia akan tetap bangga terhadap tanah airnya. Bangsa Indonesia bangga karena negara ini didirikan lewat perjuangan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Berikut ini adalah salah satu reaksi netizen Indonesia terhadap ulah turis Malaysia tadi. Kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasa no kowe? Pertama-tama buat mbak yang dari Malaysia itu ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya.
Terima kasih juga karena Mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih. Tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya Mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Nggak ada 1%, nggak ada 0,1% itu kayak mana. Lalu aku tahu yang Mbak rating itu adalah Jakarta, dan Jakarta itu adalah kota. Jadi Mbak itu bukan ngerating Indonesianya. Paham aku. Tapi kayaknya nggak semua rakyat Indonesia paham. Tapi Mbaknya tahu nggak kenapa Mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu? Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena Mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus Mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya tuh pedes gitu. Tapi coba deh Mbak, kalau misalkan daerah Mbak gitu ya, di rating 0/10 gitu. Gimana Mbak rasanya Mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserak gitu? Nggak ada? Saya tahu Mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor Mbak. Begitupun dengan daerah Mbak. Pasti daerah Mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus Mbak, warung, warteg Mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan nasi pakai ulet gitu? Hah? Gitu konsepnya? Lah yo makane Mbak, nek mau jalan-jalan iku lho yo, di research sek gitu. Dicari tahu dulu ngono lho. Ya benar. Ya paling enggak sebelum berangkat itu kita googling dulu gitulah. Hari gini kok ya masih aja gitu ngehujat apa sebuah kota di suatu negara gitu ya. Emang di tempat dia tuh nggak ada yang kayak gitu. Ya kalau dia datengin yang kumuh, yang kotor, ya dia pasti dapat yang kumuh, yang kotor gitu. Apalagi kalau dia nge-review Bantar Gebang gitu, dia pasti ketemu banyak sampah karena itu tempatnya sampah gitu. Nah ngapain dia datengin tempat-tempat itu gitu kan? Kalau budgetnya dia tuh tebal gitu, kalau budgetnya dia tuh lebih banyak dari yang dia punya, ya pastinya dia akan mendatangi tempat-tempat yang high class gitu ya, maksudnya gitu. Melayun di, jalan-jalan neng di, makan neng di, ngono lho. Gue pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti yang bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu, pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang, di negara lain nggak ada pasar gitu. Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah, udah kelihatan kan dompetnya berapa? Iya. Terus lo bilang baju-bajunya nggak sesuai sama taste lu, nggak sesuai sama selera lu. Heh, Memunah, lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua? Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitulah ya di Tamrin City gitu ya kan? Lu tau nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitulah, bisa dibilang kayak gitulah ya istilahnya. Terus lu berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu, baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia? Nggak bisa Mbak, sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu, enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Iya benar. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tahu nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh chill banget gitu loh. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba, di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu. Di Mulia ya kan,
di Pullman gitu, makan di hotel-hotel yang 5 star gitu, Mbak. Lu ngapain sih, Mbak? Baru kali ini keluar negeri. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasakno kowe, ha? Sebagian orang Malaysia memang bersikap aneh terhadap Indonesia. Di antara mereka suka gembar-gembor bahwa Indonesia adalah serumpun. Mereka juga bangga terhadap konsep alam Melayu. Tapi di sisi lain, ada juga orang Malaysia yang suka merendahkan bangsa Indonesia. Hingga kini sebagian kaum Melayu Malaysia tampak sombong, tapi di sisi lain banyak sekali orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Banyak pula orang Malaysia yang menyukai Indonesia, misalnya seperti dalam video berikut ini. Mereka suka berbelanja ke Tanah Abang. Dalam menyambut bulan puasa dan lebaran, banyak warga Malaysia memilih untuk berburu pakaian Indonesia yang terkenal akan kecantikan dan keunikan desainnya, seperti kebaya, gamis, dan batik. Sebuah video yang diunggah oleh pengguna TikTok asal Malaysia, @Nurintasa, memperlihatkan antusiasme warga Malaysia dalam berkunjung ke Jakarta untuk mencari pakaian Indonesia. Mereka terpesona dengan beragam model pakaian khas Indonesia yang memikat mata, begitu dilihat. Tak hanya membeli pakaian, dalam video tersebut juga terlihat pengguna akun tersebut menikmati kuliner khas Indonesia, seperti ayam cabai hijau, yang tentunya menambah pengalaman wisata kuliner mereka. Menurut keterangan dalam video, mereka lebih memilih untuk berbelanja baju di Indonesia, karena dianggap lebih murah dan memiliki koleksi yang lebih cantik. Mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Ini adalah antara pasar yang terbesar di Jakarta. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua masuk ke dalam. Yuk! Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara dan antara pasar terpenting dalam sejarah kota Jakarta. Dibangunkan lebih 289 tahun yang lalu, Pasar Tanah Abang ini dibina pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia oleh Justinus Bink pada tahun 1735. Pasar ini pada mulanya dikenali sebagai Pasar Sabtu dan hanya buka pada hari tersebut. Kini, pasar ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 petang, menjual pelbagai jenis barang dari aksesori, pakaian, kelengkapan haji dan macam-macam lagi. Tips dia dekat sini, kalau dah jumpa kedai yang kita suka, kita beli je. Sebab kalau dah pergi tempat lain, confirm tak jumpa balik tempat tu. Salah satu tarikan di sini juga adalah pakaian batik Indonesia. Harga dekat pasar ni pun murah-murah. Lagi murah kalau dibeli secara borong. Dan selalunya tawar-menawar pun boleh. Pasar ini elok datangnya pada hari Isnin hingga Jumaat sebab akan sesak pada hari Sabtu dan Ahad. Tempat-tempat yang menarik lah. Ayu dah belajar guys perkataan-perkataan dari Indonesia ni. So yes, Ayu pilih satu video ni dan Ayu tertarik dengan tajuk thumbnail depan dia. Ini Jakarta apa Tokyo? Seperti yang korang sendiri tahu, Tokyo ni merupakan bandar yang antara bandar yang maju lah dekat dunia ni sebab Tokyo berada di Jepun. Jepun adalah antara negara yang maju. Bas wisata gratis Jabodetabek. Oh, gratis ni. Wow. Ni ke bandar Jakarta. Dia macam bandar KL lah, macam ibu kota kan. Memang sangat-sangat bangunan dia sangat tinggi, mencakar langit. Cantiknya dia punya jambatan kat atas tu. Dengan lampu dia kan nampak sangat-sangat mewah lah. Wow. Lampu dia bukan dekat pagar ya, dekat jalan tu sendiri. Menarik ni. Menariknya. Ni lampu kan guys, bukan colour kan. Sama akan virtual walking tour JPO bertemakan kapal pinisi yang merupakan ikon baru kota Jakarta, dan tempat ini lagi viral teman-teman. Wow, dia main tu. Sejak dibuka dan diresmikan, JPO Karet Sudirman ini telah menjelma menjadi spot wisata Instagramable karena dibalik fungsi utamanya sebagai jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dan jalur menuju halte bus Transjakarta. Ternyata bangunan JPO ini dianggap desainnya unik
dan memiliki view yang sangat-sangat keren, unik. serta spot. Begitulah guys, sikap orang Malaysia yang aneh. Mereka seringkali tampak sombong dan merendahkan Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka juga rindu Indonesia, bahkan suka mengklaim budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Video is over guys. Itu tadi hujatan untuk siapa tuh namanya? Intan ya. Dan ini pesan dari aku. Ya, pokoknya kita dari sekarang itu belajar bijaksana lah. Apalagi menggunakan media sosial ya sebijaksana mungkin. Jangan sampai konten-konten kita tuh bikin ricuh gitu ya. Kita sebagai konten kreator harus ya lebih bagus lagi kalau bisa mengedukasi gitu. Janganlah bikin kekacauan, kegaduhan, kericuhan kayak konten Intan Nurliana itu gitu. Dan itu tuh menurut aku sih nggak masuk akal gitu. Dia sendiri yang aneh gitu ya. Nggak punya duit tapi pengen liburan ke luar negeri. Itu kan aneh gitu. Dia itu sepertinya ngasih penilaian ke diri dia sendiri gitu. Coba kalau budget dia sesuai ya pastinya dia menikmati fasilitas yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Itu sih kalau menurut aku pribadi ya. Oke, silahkan kalian komen guys. Gimana menurut kalian, menurut pendapat kalian tentang Intan Nurliana ini gitu. Kalau menurut aku sih dia lagi menilai dirinya sendiri sih ya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.